Sekarang kita naik ride ya di JSPD bersama Tony. Lumayan nih cerah, udah 2 minggu hujan terus, alhamdulillah. Kesempatan juga. Oke, see you. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Start turun JSPD. Pelan-pelan aja kayaknya. Bismillah. Bulan puasa ini identik dengan gue semalam naik ride, biasa disingkat NR. Tidak sedikit komunitas-komunitas yang merencanakan NR jauh-jauh hari. Barangkali ada teman-teman yang menonton video ini belum naik ride nih di bulan Ramadan kali ini. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang mau melaksanakan night ride dalam waktu dekat ini. Lebih khususnya lagi, tips ini sifatnya untuk yang belusukan di single track atau off-road. Bukan di kota-kota ya. Sensasinya beda ya? Untuk tips yang pertama yaitu tidak sendirian. Minimal 2 orang lah, ada yang nemenin. Misalkan kesasar, ya merananya tidak sendirian. Lebih banyak, katakanlah satu pick up terdiri dari 6 orang, ya itu idealnya. Misalkan kalau kita ada ban bocor di tengah jalan, ada yang ngebantu untuk ganti ban dalam. Misalkan lagi kalau ada trouble, bisa dikasih solusi oleh teman-teman yang ada dalam rombongan tersebut. Di samping itu bisa memberikan efek deterrent atau istilahnya efek menakut-nakuti bila ada orang yang berniat jahat karena melihat jumlah kita banyak. Biasanya sih di Indonesia pasti dengan komunitas ya, jadi paling enggak ya rame-rame NR-nya. Kecuali kalau memang nggak punya komunitas, ya setidaknya tadi 2 orang cukup. Lalu untuk tips yang kedua yaitu pilih rute yang familiar. Bukan merupakan ide yang bagus jika NR mengambil rute baru atau untuk exploring. Karena apa? Karena faktor cahaya yang minim bisa jadi gampang bingung untuk mengingat-ingat objek sebagai titik acuan dan cenderung untuk mudah tersesat. Rute yang familiar saja kadang-kadang kalau malam hari seperti tempat yang baru. Rasanya kok asing ya? Dan banyak detail yang terlewatkan seperti misalnya ada batu, ada drop-drop kecil, lebih parah lagi kalau monorail nggak kelihatan bisa terjatuh, serta contoh lainnya yakni misalkan ada ranting yang nggak terlalu kelihatan ternyata bisa membuat kita jatuh. Detail-detail seperti inilah yang bisa terlewatkan kalau kita night ride karena faktor minim cahaya tadi. Kemudian untuk tips yang ketiga yakni pilih cuaca yang cerah ya. Tidak hujan, tidak juga habis hujan, pokoknya cuacanya yang ideal. Siang hari saja kadang kita malas ya kalau misalkan hujan-hujanan, apalagi malam hari. Sudah dingin, cahaya lampu juga akan kurang efektif menyinari jalan yang kita lalui. Pernah merasa nggak kalau hujan lampu jadi kurang efektif seperti itu? Apalagi kalau malam hari tidak ada sinar matahari, menambah dinginnya suasana kalau kita basah. Tetapi kalau teman-teman yang mau mencari tantangan, ya silakan saja. Cuma kalau saya nggak mau ribet. Apalagi setelahnya ban dan juga frame sepeda jadi kotor, ya malas cucinya malam-malam. Tips nomor 4, peralatan harus lengkap. Usahakan dalam sebuah tim, peralatan harus lengkap dan cukup untuk night ride. Misalnya ada yang kenapa-kenapa, isu teknis contohnya ban bocor bisa ditangani di lokasi. Malam hari jarang ada bengkel buka, apalagi di hutan atau single track. Untuk rute evakuasi, kadang driver pick up bingung juga arahnya pada malam hari. Jadi mending harus lengkap peralatannya, bisa solve di tempat dan nggak harus dievakuasi. Tips yang nomor 5 yakni memakai lampu statis dan juga dinamis. Minimal ada 2. Selama night ride berlangsung, lampu yang terang akan mempermudah proses goes kita. Ya, detail jalur akan semakin kelihatan jika lampu yang dipakai terang benderang. Untuk lampu yang dipakai minimal ada 2 ya teman-teman, yakni 1 lampu statis yang biasanya di sepeda atau di handlebar yang sifatnya ambient atau menyebar. Ini tidak fokus ke satu titik, jadi merata di depan sepeda kita untuk jarak dekat ke sedang.
Kemudian untuk lampu yang kedua yakni tipe yang dinamis. Biasanya dipasang di kepala, lebih fokus dan sesuai arah kepala memandang, serta jaraknya bisa jauh. Kenapa harus dua? Karena dua lampu ini saling melengkapi. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika ada halangan ranting yang mengharuskan kepala menunduk. Lampu di kepala akan kehilangan fokus untuk menyorot jalan. Untungnya masih ada lampu di handlebar yang menerangi jalan di depan kita. Jadi kita masih bisa melirik dan bisa mawas terhadap kondisi jalan. Bila lampu hanya ada di handlebar saja, misal kita mau melihat sesuatu yang di luar jalur, ya kita harus repot-repot mengarahkan handlebar ke objek tersebut. Atau kita mau lihat ke belakang, lampunya ternyata masih lurus ke depan. Makanya kita minimal ada dua lampu yang kita bawa. Kemudian untuk terang cahayanya minimal menurut saya 350 lumen untuk yang di kepala. Sedangkan untuk lampu yang statis di handlebar lebih baik, lebih terang daripada itu. Ya, JSPD udah selesai. Kaki saya kram, aduh gara-gara nanjak nih ya. Tapi overall dapat speednya sih. Meskipun saya nggak tahu medannya karena jarang kesini, tapi lumayan bisa diraba-raba dikit lah. Ya nggak terlalu ngabret, nggak apa-apa sih. Tamiya 1. Lalu tips nomor 6, membawa bekal yang cukup. Makanan dan minuman sebaiknya harus cukup untuk menemani night ride sampai selesai. Bila kekurangan, mau beli di mana malam-malam? Kecuali kalau night ride-nya di kota-kota ya. Ya mungkin ada Alfamart atau Indomart atau warung kopi gitu ya yang masih buka. Kalau misalkan di single track atau di hutan, warung mana juga? Tips selanjutnya yakni pakai outfit yang cerah. Pakaian atau atribut goes yang cerah banyak manfaatnya. Di samping bikin orang gampang melihat atau sadar keberadaan kita, hal ini juga akan menghindari kita dikira maling. Atau ada kasus lain, misalnya kita terjerembab masuk ke dalam semak-semak. Kemudian kita ya naudzubilahnya pingsan gitu ya. Teman-teman kalau nggak nyari lampu ya pasti memakai outfit kita yang cerah tadi untuk membedakan dari lingkungan sekitar. Hal satu lagi yakni ketika kita pas mengambil foto, kalau misalkan outfit kita gelap kan samar, jadi nggak kelihatan perbedaannya dengan lingkungan sekitar yang gelap tadi. Lalu untuk timing biasanya dilakukan di bulan Ramadan ini setelah berbuka puasa. Ya kalau sebelum buka puasa ya namanya bukan night ride. Untuk di bulan puasa ini biasanya timingnya ada di waktu menjelang waktu sahur atau setelah ba'da maghrib. Kalau preferensi saya pribadi biasanya ba'da maghrib, kemudian ya selesainya paling jam 10-an, masih dalam siklus yang normal. Saya nggak suka waktu menjelang sahur karena istilahnya mengubah pola tidur kita. Hal ini ya berdampak pada pola tidur kita selanjutnya dan recovery-nya buat saya untuk ke pola tidur yang normal jadi susah. Kemudian kalau misalkan kita masih berada di waktu yang normal sebelum puasa, yakni katakanlah kita tidur jam 10 malam gitu ya. Nah, itu masih dalam waktu yang normal. Kalau kita dilakukan waktu menjelang sahur, misalkan start jam 11 atau jam 12, kita akan memaksa tubuh kita untuk bangun di jam tersebut yang waktunya seharusnya untuk tidur. Jadi saya prefer untuk melakukan setelah ba'da maghrib. Ya, segitu dulu untuk tips night ride kali ini, semoga bermanfaat. Bisa ditambahkan ya kalau mungkin ada yang kurang di kolom komentar. Tabletopnya hilang. Oh iya, koreksi saya jika saya salah, dan juga jangan lupa untuk klik share dan juga subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Aku udah gak kuat kakinya. Bismillah. Kami 2. Wah, basah.
agak basah ya. Oh. Ini ada jamnya nggak ya? Dia nggak kelihatan cuy. Oh. Capek ya, aku udah capek. Iya apa basahnya itu bikin males ya, sama rimbunnya itu loh. Oleh ini dua lampu ini harusnya nih, karena lampu yang di kepala kalau kita menghindari apa namanya nih ranting-ranting gini hilang si jalan. Au anjir au anjir, ampun banget ini. Aman Tan? Wah, licin Pak. Aduh, licin. Wah, manahnya muncrat semua anjir. Iya, itu baru dibenerin. Alhamdulillah selesai. Kas dulu Tan. Mantap Tony. Oke, sudah selesai naik ride kita biasa JSB Detapnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.